Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan kami dari grup D, kita akan sedikit menjelaskan tentang forum 14 dari mata kuliah pemrograman berbasis komputer dengan topik MQTT. Untuk anggota dari kelompok kami boleh saya share screen. Benar. Jadi untuk anggota kelompok kami sudah masuk ya, Mas? Ya, sudah masuk ya. Untuk kelompok kami di grup D ada Mas Wahyu Andrianto, saya Abdul Pradana, dan Muhammad Farhan. Untuk yang pertama, sesuai dengan modul yang telah diberikan oleh Pak Zendi, yaitu MQTT menggunakan ThinkSboard dengan program menggunakan Python. Yang pertama kita harus lakukan adalah mendownload terlebih dahulu program software Python di webnya, yaitu di python.org. Setelah terdownload, kita pastikan terdownload. Nah, saya sudah download. Lalu kita install MQTT-nya melalui command prompt. Kita coba masuk ke prompt Windows. Lalu ketikkan syntax pip3 install MQTT. Nah, di komputer saya sudah already satisfied, jadi kita sudah install, saya sudah install. Setelah dari software Python sudah diinstal, terus MQTT dari Python juga sudah diinstal, selanjutnya kita masuk ke program. Kita masuk ke program. Kalau di Windows, itu softwarenya adalah Idle Python. Kita buka, lalu klik New File. Nanti kita ketikkan program di sini, tapi saya sudah menyiapkan program sebelumnya. Jadi ini adalah program yang sudah dibuat. Di sini adalah MQTT library, lalu di sini adalah token dari ThinkSboard yang sudah dibuat. Di sini tokennya adalah berikut. Kita ambil dari sini, copy akses token ini. Lalu ini adalah host dari server ThinkSboard yang kita gunakan. Lalu program ini digunakan untuk mengirim data berupa data humidity dan temperatur yang kita random nilainya. Yaitu humidity kita random dari nilai 50 sampai 90. Lalu untuk data temperatur kita random dari 16 sampai 35 derajat. Lalu setelah program ini jadi, kita akan coba running. Jadi kita klik run modul. Nah, jadi dari program Python ini kita akan mengirimkan setiap 5 detik. Setiap 5 detik kita akan mengirimkan ke ThinkSboard. Untuk selanjutnya kita cek di ThinkSboard, di device kita bisa cek di latest telemetry. Nah, dia mengirimkan data dari Python, data random terkait suhu dan humidity. Untuk selanjutnya, setelah device kita sudah buat, kita harus menyiapkan dashboard. Nah, dashboard di sini saya juga sudah siapkan. Ini adalah dashboard Python yang sudah dibuat. Untuk membuat dari nol, bisa diklik add dashboard, lalu create new dashboard. Saya sudah menyiapkan di sini, kita cukup open dashboardnya saja. Lalu kita di sini sudah digunakan untuk menampilkan nilai temperatur dan juga humidity. Ini setiap 5 detik akan diperbarui. Lalu ini adalah time series dari line chart, humidity, dan juga temperatur. Untuk mengedit tampilan dashboard ini, bisa kita klik edit, lalu kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan kita. Ini mungkin warna atau parameter yang lain, nilai-nilainya bisa kita atur. Seperti itu. Mungkin cukup untuk penjelasan terkait MQTT menggunakan Python.
Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Farhan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk program dari Arduino ke ThinkSboard. Saya akan share screen. Oke. Sudah terlihat ya? Oke, jadi di sini saya akan memaparkan terkait penjelasan program dari Arduino atau Node MCU terhubung ke aplikasi ThinkSboard. Jadi pertama di sini ada include ESP8266 Wi-Fi dan include ThinkSboard. Di sini adalah sebuah library untuk Node MCU dan library untuk menghubungkan ke ThinkSboard. Selanjutnya di sini kita terdapat coding Wi-Fi untuk mendeklarasikan nama Wi-Fi dan passwordnya agar terhubung dengan Wi-Fi yang ingin kita hubungkan. Selanjutnya di sini ada sintak define token. Token di sini adalah token dari ThinkSboard server. Nah, di sini kita juga mendeklarasikan server yang kita gunakan pada ThinkSboard. Selanjutnya di sini ada Wi-Fi client dan ThinkSboard. Di sini adalah berfungsi untuk menghubungkan antara Wi-Fi yang digunakan pada Node MCU dengan server ThinkSboard. Lalu kita juga mendeklarasikan statusnya seperti apa. Selanjutnya kita akan setup untuk inisial dari Wi-Fi tersebut. Nah, di sini. Jadi inisial Wi-Fi akan berfungsi sebagai pengoneksian Wi-Fi Node MCU dengan Wi-Fi yang kita gunakan dari passwordnya, dari namanya dan passwordnya. Kalau connect, nanti akan memberikan status connected seperti itu. Tapi kalau tidak, akan diberikan lanjutan program untuk melakukan reconnect. Nah, programnya di bawah sini. Nah, di sini adalah program untuk melakukan reconnecting ketika Wi-Fi tersebut tidak bisa terkoneksi dengan Node MCU. Jadi Node MCU akan berusaha untuk melakukan reconnecting dengan program tersebut. Selanjutnya if mills. Jadi di sini adalah Node MCU akan mengirimkan data temperatur dan humidity data ke ThinkSboard dengan delay 5000 milisecond atau 5 second. Gitu. Dan akan di looping seterusnya. Nah, untuk program dari pengiriman data temperatur dan humidity ada di bawahnya sini. Jadi serial print akan memberitahukan atau menuliskan terkait collecting temperatur data. Di sini kita juga mendeklarasikan humidity sebagai sampel karena kita tidak hanya trial, kita menggunakan nilai sampel dari 30 sampai 100% untuk humidity-nya. Dan begitu juga untuk temperatur, kita menggunakan nilai sampel dari 15 sampai 35 derajat Celcius. Lalu nanti akan mengirimkan di sini di serial print ini melalui koneksi serial untuk mengirimkan data humidity dan temperatur ke ThinkSboard melalui Wi-Fi seperti itu. Jadi di sini codingannya nih untuk mengirimkan ke
ke ThinkSboard. Kalau ini untuk di serial monitor kita, seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Untuk terkait dengan ThinkSboard nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wahyu Andrianto. Mungkin waktu dan tempat disilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan sedikit mengenai implementasi dari Arduino ke ThinkSboard ya. Nah, ini saya akan mau share screen dulu. Oke, kalau dilihat dari Arduino yang digunakan, jadi ada define token, itu MKI GPM9 ini. Nah, token ini didapat dari ThinkSboard. Nah, untuk ngeceknya, kita bisa ke ThinkSboard-nya langsung. Nah, kita langsung pilih device dulu ya. Nah, ini token yang kita gunakan ya. Ada copy access token. Nah, copy access token ini kita copy lalu kita masukkan ke program Arduino ini. Nah, gunanya tuh untuk bisa berkomunikasi antara dari Arduino ke ThinkSboard ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penampilan interface-nya itu di ThinkSboard ini, yaitu dengan masuk ke sub menu dashboard dan kita akan buat dashboard baru. Nah, untuk membuat dashboard baru itu dengan create new dashboard, kita kasih nama not MCU Arduino. Langsung aja kita add. Nah, ini sudah tertampil. Nah, habis ini kita langsung bisa open dashboard ya. Nah, ini ada tulisan no widget configured, berarti belum ada widget yang ditampilkan. Maka kita harus buat. Pertama itu ada add new widget. Nah, create new widget dan muncullah nih contoh atau sampel dari widget yang akan kita gunakan. Nah, ini kita masukin sebagai contoh digital gauge itu dengan yang simple. Oke, kita add. Nah, habis itu kita pilih entity. Ini kita pilih parameter yang digunakan. Kalau tadi kita ada pilihannya ada dua, ada temperatur dan humidity. Kita bisa lihat temperatur. Nah, ini udah di enter. Nah, filter type adalah single entity. Setelah itu ada tipe yang kita gunakan device, dan device yang digunakan adalah yang tadi kita buat, yaitu ada nih not MCU Arduino. Jadi yang device-nya tadi yang telah dibuat, yang tokennya itu. Nah, setelah itu ini cuma untuk pilih temperatur. Nah, habis itu kita add. Nah, inilah hasilnya. Sama ini juga berlaku untuk humidity, yaitu dengan cara seperti create new widget dan pilih ini simple non-gauge, add, lalu pilih humidity, enter. Filter type-nya kita ambil single entity karena hanya satu yang ditampilkan. Pilih device, setelah itu pilih yang tadi sesuai dengan device tempat kita untuk memberikan token. Nah, ini pilih humidity, kita abaikan filter lalu add. Nah, maka ditampilkan. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, di sini kita melihat nilai range-nya tadi yang sudah diatur pada program ya. Jika dilihat, yaitu perbandingan range atau skalanya ya, itu ada di nah ini 30 sampai 100 untuk humidity dan temperatur di antara 15 sampai 35. Kalau ngelihat program dari Arduino ini, maka delay yang digunakan adalah setiap 5000 milisecond atau yang disebut 5 second. Maka jika diperhatikan, nah ini untuk humidity ini dari range-nya sampai 100, ini sampai 35.
Nah, ini sudah tampilkan tampilan seperti ini ya. Nah, untuk bisa untuk menampilkan yang lain, kita juga bisa menampilkan chart atau grafik sama seperti ini. Nah, ini tapi kita pilih chart. Setelah itu pilih sesuka yang dimau. Nah, itu dengan cara tambah data source. Nah, bedanya kalau grafik untuk membandingkan antara dua parameter, kita harus menggunakan dua parameter. Jadi kita bisa menambahkan dua di sini. Nah, ini kita ambil temperatur dan tambah add di sini untuk humidity. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, beginilah hasilnya. Nah, untuk mencocokkan bagaimana apakah apa yang ada di Arduino untuk masuk ke ThinkSpot ini, kita bisa ngelihat di device. Terus ada node MCU. Lalu ada latest telemetry. Nah, nilai ini akan berubah setiap 5 detik. Nah, karena setiap diubah 5 detik berarti menunjukkan bahwa nilai yang dikirimkan oleh si node MCU ini bisa dilihat di lewat serial monitor dan bisa ditampilkan lewat ThinkSpot ini. Berarti mengartikan bahwa node MCU sudah bekerja dan dapat mengirimkan data ke base di basis data ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.